Pemirsa, Anda masih di Berita TVmu. Tim Satgas lawan COVID-19 DPR RI mengunjungi kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, tim Satgas COVID-19 DPR RI meminta masukan dan pendapat dari Muhammadiyah seputar kebijakan pelaksanaan atau protokol COVID-19 jika seandainya PSBB dilonggarkan di rumah-rumah ibadah. Dipimpin tim Satgas COVID-19 DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad datang bersama beberapa anggota DPR RI lainnya di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, tim Satgas disambut oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Suyatno, serta Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi Anwar Abbas. Dalam pertemuan tersebut, menurut Ketua Tim Satgas COVID-19 DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pihaknya bersama pimpinan pusat Muhammadiyah turut membahas rencana pelaksanaan pelonggaran rumah ibadah. Hal tersebut perlu dilakukan guna menyerap aspirasi dari organisasi masyarakat, satu diantaranya Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Suyatno membenarkan pertemuan antara tim Satgas COVID-19 DPR RI dengan Muhammadiyah guna membahas relaksasi rumah ibadah dan beberapa masukan lainnya untuk pemerintah. Pertemuan PP Muhammadiyah bersama tim COVID-19 DPR RI yang sengaja secara khusus tim COVID DPR berkunjung kepada Muhammadiyah untuk mencari masukan dan pendapat terkait dengan COVID-19 yang sekarang masih berlangsung di Indonesia. Tadi hadir dengan ketua yang tadi di DPR, yaitu Pak Sufmi Dasko, dan bersama rombongan. Tadi ada 6 atau 7 anggota DPR yang hadir ke PP Muhammadiyah. Beliau menjelaskan tentang peran yang telah dilakukan oleh DPR dalam rangka menangani COVID-19 ini dan memberikan laporan bahwa tim COVID-19 DPR telah memantau tentang protokol kesehatan di beberapa kementerian. Selain itu juga beliau memberikan juga tanggapan tentang terkait dengan new normal dan juga pelonggaran PSBB yang ada sebagian dilakukan dan mungkin nanti akan dilakukan oleh beberapa wilayah atau daerah. Nah, itu masuk dari laporan-laporan itu, informasi itu, minta tanggapan kepada PP Muhammadiyah terkait dengan apa yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tadi secara gamblang Pak Sekjen dan juga Pak Anwar Abbas telah memberikan masukan yang sangat berarti. Tekanannya bahwa Perserikatan Muhammadiyah itu telah berusaha dengan kuat, telah melakukan upaya membantu pemerintah sekuat tenaga, dan juga ini sudah dibuktikan dengan berbagai aktivitas Muhammadiyah dengan tim yang sengaja dibentuk, yaitu MCCCC yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, dan ini juga tadi diapresiasi oleh DPR bahwa MCC yang dibentuk oleh Muhammadiyah telah memberikan sebuah kerja nyata kepada penanganan COVID-19. Tadi juga sampaikan yang awalnya pada waktu itu Pak Ketum, kesiapan rumah sakit yang jumlahnya sekitar 15, ternyata sekarang sudah sampai 70 rumah sakit Muhammadiyah secara langsung terlibat menangani COVID-19 ini. Ini artinya bahwa Muhammadiyah secara sungguh-sungguh melakukan membantu pemerintah, dalam hal ini juga membantu masyarakat. Sehingga ada kekhawatiran dari Muhammadiyah kalau pemerintah itu melonggarkan PSBB dan juga akan membuka yang namanya new normal, dikhawatirkan dengan persiapan yang belum matang, sehingga kita menganggap bahwa jangan terburu-buru pemerintah melakukan pelonggaran-pelonggaran dan juga new normal yang tentunya harus diikuti dengan sosialisasi dan edukasi yang matang. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah tadi menyampaikan bahwa perlu ada sosialisasi, ada edukasi tentang protokol kesehatan, baik masa pandemi dan juga persiapan untuk nanti new normal.
pengalaman dari negara-negara seperti Korea ini kan juga gagal menghadapi new normal baru, new normal. Sehingga ini pengalaman Indonesia harus betul-betul hati-hati, terutama Muhammadiyah juga ingin mengawal itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu tadi ada satu yang diusulkan, karena DPR minta bahwa organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah harus proaktif dan banyak melakukan sosialisasi. Padahal kita sudah melakukan itu, tapi ya keterbatasan juga Muhammadiyah ini kan juga terbatasan yang sangat terbatas, sehingga tadi kita menyarankan, Muhammadiyah menyarankan bahwa untuk sosialisasi dan edukasi itu bisa kita lakukan secara masif oleh stasiun televisi. Tadi salah satu usulnya pada jam-jam tertentu seluruh stasiun televisi itu melakukan edukasi tentang pendidikan protokol kesehatan baik masa pandemi dan persiapan new normal itu. Jadi dengan ada televisi yang acaranya berbeda untuk jam tertentu. Katakan nanti dipilih jam tayang jam berapa. Atau di seluruh televisi yang ada di Indonesia melakukan hal yang sama pada jam yang sama, sehingga itu akan secara masif untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan baik masa pandemi maupun masa new normal yang akan dihadapi oleh kita yang menjadi gini. Lalu yang kedua juga memberikan saran, kita ini kan kekurangan APD. Nah, sehingga dana yang triliunan ini juga dimanfaatkan untuk membuat APD, termasuk juga untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membeli APD, katakan masker dan lain sebagainya. Dan itu kita minta kepada UMKM diberdayakan, sehingga nanti ini juga membantu tentang UMKM dalam rangka mengatasi ekonomi. Jadi kalau bisa memang masker itu dibagi secara massal kepada semua orang Indonesia, semua masyarakat, dan juga supaya nanti ini juga bagian dari itu. Dan nanti pemerintah membuat regulasi sekaligus membuat sebuah hukum yang kalau yang melanggar ya dihukum, siapapun lah melakukan itu. Masukan yang bagus dari PP Muhammadiyah. Tim TVMU memberitakan. Memang selama ini sudah banyak